Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rania. Seharusnya, hari itu aku berdiri di samping pelaminan, memegang buket melati sebagai pendamping pengantin kakakku. Namun, takdir merenggut skenario indah itu. Aku justru didorong paksa untuk duduk di kursi pelaminan, mengenakan gaun pinjaman yang terasa dingin di kulitku, dan menundukkan wajahku yang basah oleh air mata. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Menikahi seorang pria yang sama sekali tak kukenal, seorang santri miskin. Hanya untuk menutupi aib keluarga yang ditinggalkan oleh kakakku yang kabur di hari pernikahannya. Tapi apa yang kutemukan di balik sosok suamiku yang pendiam itu, ternyata jauh lebih mengejutkan dari pengkhianatan kakakku sendiri. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Mimpiku tidak pernah setinggi langit. Aku hanya ingin menyelesaikan kuliahku, lalu dengan sedikit tabungan, membuka toko kue kecil di sudut desa kami. Sebuah mimpi sederhana, yang kubangun dengan doa dan harapan setiap malam. Tapi takdir, rupanya punya rencana lain untukku. Sebuah rencana kejam, yang merenggut semua mimpiku dalam satu hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk keluargaku. Cerita ini seharusnya bukan tentang aku. Cerita ini seharusnya milik kakakku, Lara. Kami tinggal di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota Cirebon. Sebuah desa di mana nama baik keluarga adalah segalanya. Ayah dan ibu adalah orang yang sangat dihormati. Bukan karena harta, karena kami bukanlah keluarga kaya. Kami dihormati karena kejujuran dan prinsip yang selalu ayah pegang teguh. Dan di atas segalanya, ayah dan ibu memiliki Lara, kakakku. Mbak Lara adalah kembang desa. Kembang sesungguhnya. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan senyumnya bisa membuat siapa saja merasa teduh. Dia adalah kebanggaan ayah dan ibu. Sementara aku adalah bayangannya. Rania, adiknya Lara. Selalu seperti itu. Aku tidak pernah iri. Sungguh, aku menyayangi kakakku lebih dari apapun. Aku bahagia melihatnya bahagia. Kebahagiaan puncak itu akhirnya tiba. Mbak Lara dijodohkan dengan seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah, sebuah pondok pesantren yang sangat besar dan terkemuka. Perjodohan ini adalah janji lama antara ayah dengan salah satu sahabatnya yang mengabdi di pondok itu. Sebuah kehormatan besar bagi keluarga kami. Seluruh desa membicarakannya. Mereka bilang, keluarga kami akan semakin terpandang karena akan memiliki menantu seorang ahli agama. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Mbak Lara, yang hanya berani ia bisikan padaku di keheningan malam. Calon suaminya, yang bernama Arfan itu, hanyalah seorang santri biasa. Seorang santri yang menurut cerita, hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Dia yatim piatu, dan hidupnya selama di pondok ditanggung oleh para donatur dan kerja serabutan di dalam pesantren. "Ran, aku takut," bisiknya suatu malam, beberapa minggu sebelum hari pernikahan. Kami sedang duduk di tepi ranjang, menatap hantaran pernikahan yang sudah mulai menumpuk di sudut kamar. Aku mengusap punggungnya pelan. "Takut kenapa, Mbak?" "Aku tidak mengenalnya sama sekali," kata orang. "Dia pemuda yang sangat soleh. Tapi, bagaimana kalau hidupku nanti susah? Aku tidak pernah hidup kekurangan, Ran. Ayah dan ibu selalu mencukupi segalanya." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dari sudut pandangku yang sederhana, memiliki suami yang soleh adalah anugerah terbesar dari Allah. Bukankah rezeki sudah diatur? "Tapi, Mbak, Bapak bilang dia pemuda yang ilmunya luas. Mungkin rezekinya akan berbeda setelah menikah nanti," ujarku, mencoba menenangkannya, sekaligus menenangkan hatiku sendiri yang ikut cemas. Mbak Lara hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Sejak saat itu, aku sering melihatnya melamun. Tatapannya kosong, seolah jiwanya terbang ke tempat lain.
Persiapan pernikahan terus berjalan dengan gegap gempita. Rumah kami dicat ulang. Tenda besar sudah mulai dipasang di halaman. Aroma masakan dari dapur umum yang dibuat oleh para tetangga sudah tercium sejak 3 hari yang lalu. Semua orang bersemangat. Semua orang bahagia. Kecuali satu orang. Calon pengantinnya. Aku mencoba mengabaikan firasat burukku. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah kegugupan biasa yang dialami setiap calon pengantin. Mbak Lara hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Malam terakhir sebelum hari akad, aku melihat Mbak Lara sedang memandangi pantulan wajahnya di cermin meja rias. Gaun pengantin berwarna putih gading sudah tergantung anggun di belakang pintu. Wajahnya yang cantik terlihat sangat pucat di bawah cahaya lampu kamar kami. Aku mendekatinya dan memegang kedua bahunya. Mbak cantik sekali. Mas Arfan pasti akan jadi pria paling beruntung besok. Dia menatapku dari pantulan cermin. Matanya berkaca-kaca. Dia meraih tanganku yang ada di bahunya dan menggenggamnya erat. Sangat erat. Rania, berjanjilah satu hal padaku. Ucapnya dengan suara bergetar. Apapun itu, Mbak. Apapun yang terjadi besok. Tetaplah jadi anak yang berbakti pada ayah dan ibu, ya? Jangan pernah membuat mereka kecewa seperti. Ucapannya terputus. Dia tidak melanjutkannya. Dia hanya memelukku erat dan menangis dalam diam di bahuku. Saat itu, aku masih belum mengerti. Aku mengira itu adalah tangis haru seorang kakak yang akan segera meninggalkan rumah. Aku membalas pelukannya, mencoba memberikan kekuatan, sambil membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, aku tidak tahu bahwa pelukan itu adalah sebuah isyarat. Aku tidak tahu bahwa tangisan itu adalah sebuah permintaan maaf. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa senyum terakhir yang kulihat di wajah kakakku saat aku menemaninya tidur adalah sebuah senyum perpisahan. Sebuah senyum yang akan menjadi awal dari kehancuran hidupku. Pagi datang membawa aroma rendang dan opor ayam yang menyeruak dari dapur umum di belakang rumah. Suara riuh rendah para tetangga yang membantu, bercampur dengan alunan syalawat dari pengeras suara, seharusnya menjadi musik terindah di hari pernikahan kakakku. Aku tersenyum, mencoba menepis sisa-sisa kegelisahan dari tangisan Mbak Lara semalam. Hari ini adalah hari bahagianya, dan aku harus ikut bahagia untuknya. Aku melangkah ke kamar kami, membawa secangkir teh hangat kesukaannya. Mbak, bangun. Periasnya sebentar lagi dah. Ucapanku terhenti di udara. Kamar itu kosong. Ranjang kami sudah rapi, dan gaun pengantin yang semalam tergantung di belakang pintu, kini sudah tidak ada di tempatnya. Aku pikir, mungkin Mbak Lara sudah bangun lebih dulu dan sedang di kamar mandi. Tapi menit-menit berlalu. Perias pengantin datang, seorang ibu paruh-baya yang cerewet dan ceria. Mana ini pengantinnya? Nanti telat loh, Neng Rania. Sapanya sambil menatap peralatan riasnya di atas meja. Kepanikan mulai merayap di hatiku. Sebentar, Bu, saya cari dulu. Aku mencari ke kamar mandi. Kosong. Ke dapur. Tidak ada. Aku bertanya pada ibu yang sedang sibuk mengawasi masakan. Bu, lihat Mbak Lara. Ibu menggeleng, masih dengan senyum di wajahnya. Mungkin di depan, menyapa tamu yang sudah datang pagi-pagi. Tapi di depan juga tidak ada. Kepanikan kecilku berubah menjadi kecemasan yang nyata. Aku kembali ke kamar. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ayah masuk ke kamar. Wajahnya mulai menunjukkan gurat kekhawatiran. Di mana kakakku, Ran? Rombongan dari Cirebon sebentar lagi berangkat. Aku tidak bisa menjawab. Mataku menyapu seluruh penjuru kamar. Mencari petunjuk, mencari apapun. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah lipatan kertas putih yang terletak rapi tepat di tengah meja rias. Di tempat yang mustahil untuk dilewatkan. Tanganku gemetar hebat saat meraihnya. Ada tulisan tangan kakakku di sana. Tertulis nama, ayah, ibu, dan Rania. Dengan napas tertahan, aku membuka surat itu. Ayah dan ibu berdiri di belakangku.
ikut mencondongkan tubuh untuk membaca. Dan baris pertama surat itu adalah awal dari runtuhnya dunia kami. Ibu, ayah, Rania, maafkan aku. Aku membacanya dengan suara bergetar. Setiap kata terasa seperti sayatan belati di hatiku. Aku tahu, apa yang kulakukan ini akan menghancurkan segalanya. Akan mencoreng nama baik keluarga kita. Tapi aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa melakukan pernikahan ini. Aku tidak sanggup menikahi pria yang tidak kucintai dan membayangkan hidup dalam kemiskinan seumur hidupku. Hatiku sudah memilih jalan lain. Aku telah pergi bersama Mas Arya, pria yang kucintai, yang berjanji akan membahagiakanku. Jangan cari aku. Aku mohon, ikhlaskan aku memilih kebahagiaanku sendiri. Maafkan aku. Maafkan Lara. Surat itu terlepas dari genggamanku. Hening. Keheningan yang lebih menusuk daripada jeritan manapun. Lalu, tangis ibu pecah. Bukan tangisan haru, tapi raungan luka yang mengoyak pagi yang cerah itu. Ibu jatuh terduduk di lantai, memukuli dadanya sendiri. Anakku, Lara, apa salahku? Ya Allah, aib besar ini. Ayahku, pilar keluarga kami, ambruk di kursi. Wajahnya yang selalu tegas dan berwibawa, kini pucat pasi seperti kertas. Napasnya tersengal-sengal. Dia menatap kosong ke arah pintu, seolah menanti keajaiban bahwa Lara akan muncul dan berkata semua ini hanya lelucon. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara rombongan rebana dan lantunan syalawat. Semakin lama semakin jelas. Semakin dekat, rombongan mempelai pria sudah tiba di ujung gang. Suara itu, yang seharusnya menjadi pertanda kebahagiaan, kini terdengar seperti genderang perang yang siap menghancurkan kami. Bagaimana ini, Pak? Bisik ibu di sela tangisnya. Apa yang harus kita katakan pada mereka? Keluarga kita akan hancur. Kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Ayah tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kosong, putus asa, dan menakutkan. Dia bangkit dari kursinya, berjalan sempoyongan ke arahku. Dia memegang kedua bahuku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku merasa sakit. Rania. Desisnya. Suaranya serak dan berat. Aku menatapnya dengan mata berlinang air mata. Ayah. Kamu. Matanya menatap lurus ke dalam mataku. Sebuah tatapan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kamu yang akan menggantikan kakakku. Duniaku berhenti berputar. Udara di sekitarku seakan tersedot habis. Suara rebana di luar semakin kencang. Terasa seperti detak jantungku yang akan meledak. Tidak, bisikku, menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, ayah, aku tidak bisa. Kamu harus bisa, bentaknya. Suaranya menggema di kamar yang terasa sempit itu. Air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. Demi nama baik ayah, demi kehormatan keluarga ini, apa kamu tega melihat ayah dan ibumu mati menanggung malu hari ini? Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Lidahku keluh. Tenagaku seakan hilang. Ibu menarik tanganku, membawaku ke depan meja rias. Perias pengantin yang sejak tadi mematung di sudut ruangan, kini menatapku dengan iba. Rias dia, cepat. Perintah ayah dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan. Aku hanya bisa pasrah. Pasrah saat wajahku yang basah oleh air mata dihapus dengan kasar. Pasrah saat bedak dingin itu menempel di kulitku. Pasrah saat bibirku dipoles gincu berwarna merah. Warna yang terasa seperti darah dari hatiku yang terluka. Mimpiku, masa depanku, semuanya lenyap dalam sekejap. Terkubur hidup-hidup di bawah puing-puing kehormatan keluarga. Demi menutupi dosa yang bahkan tidak pernah kubuat. Aku tidak ingat banyak tentang prosesi akad nikahku sendiri. Semuanya terasa seperti film bisu yang diputar dengan kecepatan lambat. Aku duduk bersimpuh, menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Wajah-wajah para tamu terlihat kabur di balik selubung air mataku. Aku bisa mendengar suara penghulu,
memberikan nasihat pernikahan yang terdengar seperti gema kosong di telingaku. Nasihat tentang kesetiaan, tentang sakinah mawaddah warahmah. Kata-kata indah yang terasa seperti cemoohan untuk takdirku. Lalu, aku mendengar ayah menjabat tangan seseorang. Suara ayah terdengar berat dan bergetar saat mengucapkan namaku dalam kalimat ijab. Dan kemudian sebuah suara yang belum pernah kudengar sebelumnya menjawabnya. Suara seorang pria. Tenang, tegas, dan mantap. Hanya satu tarikan napas. Saya terima nikah dan kawinnya. Rania binti Abdullah. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Selesai. Semudah itu. Dalam satu kalimat, statusku berubah. Hidupku berpindah tangan. Aku bukan lagi Rania anak ayah dan ibu. Aku kini adalah istri dari Arfan. Pria asing yang wajahnya bahkan tidak berani kutatap. Tidak ada pesta. Tidak ada resepsi. Setelah rombongan pengantin pria makan siang dalam suasana yang canggung dan hening, aku diminta untuk berkemas. Hanya beberapa helai pakaian yang bisa kubawa, dimasukkan ke dalam sebuah tas kain kecil. Ibu memelukku erat di ambang pintu. Tangisnya kembali pecah. Maafkan ibu. Nak, jaga dirimu baik-baik. Jadilah istri yang sholehah. Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku terasa tercekat. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Aku berjalan mengikutinya, suamiku, menuju sebuah mobil sewaan yang sederhana. Perjalanan dari desaku menuju kota Cirebon terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Tidak ada percakapan di antara kami. Dia fokus menyetir, dan aku membuang pandanganku keluar jendela, membiarkan pemandangan sawah dan desa yang kutinggalkan menjadi saksi bisu air mataku yang mengalir tanpa henti. Mobil berhenti di sebuah gang sempit di kawasan yang cukup padat, tidak jauh dari kompleks pondok pesantren Al-Hikmah. Dia lalu membawaku masuk ke sebuah rumah. Rumah? Aku tidak yakin bisa menyebutnya begitu. Bangunan itu sangat kecil, mungkin hanya tipe 21. Dindingnya bercat putih yang di beberapa bagian sudah sedikit kusam. Isinya pun sangat sederhana. Hanya ada satu set kursi tamu dari kayu, sebuah lemari kecil, dan sebuah amben atau dipan kayu di ruang tengah. Tidak ada televisi, tidak ada hiasan dinding, kecuali sebuah kaligrafi bertuliskan lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Ini rumah kita, katanya pelan. Itu adalah kalimat pertama yang dia ucapkan langsung padaku sejak kami resmi menjadi suami istri. Aku hanya mengangguk. Ada 2 kamar. Kamu bisa pakai kamar yang di depan. Anggap saja rumah sendiri. Lanjutnya lagi. Lalu tanpa menunggu jawabanku, dia masuk ke kamar yang lebih kecil di bagian belakang. Malam itu, aku tidur di kamar yang dia tunjuk. Sebuah kamar kecil dengan kasur kapuk tipis di lantai dan sebuah lemari plastik. Aku menangis semalaman. Menangisi mimpiku yang hancur berkeping-keping. Menangisi diriku yang terasa seperti barang pengganti. Sebuah tambalan untuk menutupi lubang aib keluarga. Aku menikah, tapi aku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Suamiku ada di kamar sebelah, tapi kehadirannya terasa begitu jauh, seperti bintang di langit. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Pagi-pagi sekali, dia sudah pergi. Katanya, mengajar di pondok. Dia akan meninggalkan sedikit uang di atas meja untukku belanja. Siang hari dia pulang untuk sholat dan makan, lalu pergi lagi. Sore hari dia kembali, lalu menghabiskan waktunya dengan membaca kitab-kitab tebal di ruang tengah sampai larut malam. Dia memperlakukanku dengan baik. Ya, baik. Dia tidak pernah membentak. Dia tidak pernah menuntut apapun. Dia selalu berbicara dengan sopan. Tapi sikap baiknya itu terasa dingin. Dan seperti sebuah kewajiban yang harus ia jalankan, bukan sebuah perhatian yang lahir dari hati. Kami makan di meja yang sama, tapi dalam keheningan. Kami tinggal di atap yang sama, tapi terasa seperti ada dinding tebal tak kasat mata di antara kami. Aku menjalani peranku sebagai istri. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaiannya. Semua kulakukan dalam diam, dalam kehampaan. Aku merasa seperti robot, bergerak tanpa jiwa. Namun perlahan, di tengah penderitaan batinku,
Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Hal-hal yang tidak masuk akal jika disandingkan dengan citranya sebagai seorang santri miskin. Pertama, penampilannya. Meskipun pakaiannya hanya kemeja koko sederhana dan sarung, pakaian itu selalu luar biasa bersih dan rapi. Cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia makan semuanya memancarkan wibawa yang aneh. Bukan wibawa orang kaya, tapi wibawa seseorang yang terbiasa dihormati. Kedua, cara bicaranya. Ketika dia terpaksa harus berbicara denganku, pilihan katanya selalu tertata rapi. Bahasa Indonesianya sangat baku dan terpelajar. Jauh dari citra seorang santri desa yang hidupnya hanya di pondok. Ketiga, dan ini yang paling aneh, adalah tamu-tamunya. Beberapa kali, ada orang-orang yang datang menemuinya. Mereka datang dengan mobil bagus yang terlihat kontras di gang sempit kami. Mereka berpakaian rapi, kemeja batik sutra atau setelan kerja. Mereka akan berbicara dengan suamiku di teras, dengan suara pelan dan nada yang sangat hormat. Aku pernah tidak sengaja mendengar salah satu dari mereka memanggil suamiku, bukan dengan nama Arfan, tapi dengan sebutan lain yang terdengar seperti, Gus. Saat kutanya siapa mereka, jawabannya selalu sama. Hanya teman lama. Puncak kebingunganku terjadi suatu sore. Aku sedang membersihkan kamarnya, sesuatu yang jarang kulakukan karena dia selalu membersihkannya sendiri. Aku menemukan sebuah buku catatan kecil yang terselip di bawah tumpukan kitabnya. Aku tahu, membuka barang pribadi suami adalah hal yang salah. Tapi rasa penasaranku sudah tidak bisa dibendung lagi. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku itu. Aku mengira akan menemukan catatan pengajian atau tulisan Arab. Tapi isinya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Halaman-halaman itu dipenuhi dengan sketsa-sketsa rumit. Bukan sketsa biasa. Itu adalah gambar denah bangunan, lengkap dengan perhitungan material dan analisis anggaran biaya dalam angka miliaran rupiah. Ada juga diagram-diagram alur bisnis tentang distribusi hasil pertanian dan peternakan. Tulisan tangannya rapi, sistematis, dan sangat profesional. Aku menutup buku itu dengan cepat saat mendengar suara motornya mendekat. Aku meletakkannya kembali ke tempat semula. Tapi pikiranku sudah kacau balau. Aku kembali ke dapur dengan lutut lemas. Sambil mengaduk sayur di panci, pikiranku berkecamuk. Sketsa bangunan apa itu? Bisnis apa yang dia rancang? Dan yang terpenting, pria yang tidur di kamar sebelah ini. Pria yang kini menjadi suamiku. Sebenarnya siapa dia? 1 bulan berlalu sejak hari pernikahanku. 1 bulan hidup dalam keheningan dan tanda tanya. Misteri tentang suamiku, Arfan, semakin hari semakin pekat. Seperti kabut yang menyelimuti pikiranku. Buku catatan berisi sketsa bangunan miliaran rupiah itu terus menghantui tidurku. Siapa dia? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti. Namun lidahku terlalu keluh untuk bertanya. Aku takut jawabannya akan lebih menyakitkan daripada kenyataan yang sudah kujalani. Hingga suatu sore, dia pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang melipat pakaian kering saat dia berdiri di ambang pintu kamar. Rania, panggilnya. Suaranya terdengar berbeda. Ada sedikit keraguan. Aku menoleh. Iya, Mas. Besok malam, ada acara haul akbar di pondok. Peringatan wafatnya pendiri pesantren. Jelasnya. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku ingin mengajakmu datang. Jantungku berdebar. Selama ini, duniaku hanya sebatas rumah kecil ini dan pasar di ujung gang. Dia tidak pernah sekalipun membawaku keluar, apalagi masuk ke dalam lingkungan pondok pesantrennya. Aku merasa gugup sekaligus takut. Aku akan bertemu dengan orang-orang dari dunianya. Dunia yang sama sekali tidak ku kenal. Aku tidak punya pakaian yang pantas, Mas. Jawabku jujur, menatap gamis rumahan sederhana yang kukenakan. Dia terdiam sesaat, lalu masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, dia keluar membawa sebuah kotak berukuran sedang. Dia meletakkannya di atas amben kayu di depanku. Ini untukmu. Pakailah besok. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu.
Di dalamnya, terlipat dengan rapi, sebuah gamis berwarna biru pastel yang sangat indah, terbuat dari bahan yang lembut dan jatuh. Di sampingnya, ada hijab senada yang serasi. Gamis itu sederhana, tidak mencolok, tapi aku tahu harganya pasti tidak murah. Dari mana dia mendapatkan uang untuk semua ini? Pertanyaan itu kembali bergaung, menambah satu lagi kepingan misteri yang belum terpecahkan. Keesokan malamnya, kami berjalan beriringan menuju kompleks pondok pesantren Al-Hikmah. Jantungku berdegup kencang seiring langkah kami yang semakin mendekati gerbang utama. Dari luar, aku hanya melihat tembok tinggi yang membentang panjang. Tapi begitu kami melewati gerbangnya yang megah, napasku seakan tercekat. Ini bukan sekadar pondok. Ini seperti sebuah kota kecil. Di hadapanku terhampar halaman yang sangat luas, dihiasi taman-taman yang terawat rapi dan lampu-lampu temaram yang indah. Di sisi kanan dan kiri berdiri bangunan-bangunan asrama yang besar dan bertingkat. Dan di tengah-tengah, berdiri sebuah masjid agung yang begitu megah, dengan kubah besar dan menara yang menjulang ke langit malam Cirebon. Ribuan orang, para santri, wali santri, dan tamu undangan, memadati halaman luas itu. Suara zikir dan syalawat menggema, menciptakan suasana yang begitu syahdu dan agung. Aku merasa sangat kecil. Gamis indah yang kukenakan kini terasa tidak ada apa-apanya. Aku seperti sebutir debu di tengah lautan manusia yang khusyuk. Aku menunduk, berjalan rapat di belakang suamiku, mencoba menyembunyikan diriku. Saat itulah keanehan pertama terjadi. Ketika kami melewati sekelompok santri muda yang sedang berjaga di dekat pintu masuk, mereka semua serentak berhenti berbicara, menundukkan kepala dengan sangat dalam, dan menyapa dengan serempak. "Monggo, Gus Arfan." Aku mengerutkan kening. "Gus, panggilan apa itu?" Aku pernah mendengarnya, tapi entah di mana. Arfan hanya mengangguk sedikit sebagai balasan, lalu terus berjalan. Tak lama kemudian, kami berpapasan dengan seorang ustadz parubaya yang terlihat sangat berwibawa. Ustadz itu tersenyum lebar melihat suamiku, lalu menghampiri kami dan meraih tangan Arfan untuk diciumnya. Sebuah gestur penghormatan yang luar biasa. "Alhamdulillah, Gus Arfan sudah rawuh. Abah sudah menunggu di panggung utama," kata ustadz itu dengan nada penuh hormat. Lagi-lagi panggilan itu. "Gus Arfan." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Perasaan tidak enak menyergapku. Siapa itu Abah? Kenapa seorang ustadz senior begitu hormat pada suamiku yang katanya hanya santri biasa? Arfan hanya tersenyum tipis. "Nggih, Ustadz, terima kasih." Dia lalu menoleh padaku, seolah menyadari kebingunganku. "Ayo," ajaknya, lalu kembali berjalan, menembus kerumunan orang menuju panggung utama yang sudah terlihat di kejauhan. Semakin kami mendekat, semakin banyak orang yang menyapa dan memberinya jalan dengan penuh takzim. Mereka semua memanggilnya Gus Arfan. Aku merasa seperti sedang berjalan di samping seorang pangeran. Pikiranku kacau. Semua ini tidak masuk akal. Kami berhenti di area yang sedikit longgar, tidak jauh dari panggung utama. Di atas panggung, seorang kiai sepuh dengan wajah teduh dan janggut putih panjang sedang memberikan tausiah. Harismanya begitu kuat, membuat ribuan orang di hadapannya menyimak dalam diam. Setelah tausiah selesai dan ditutup dengan doa, acara pun berakhir. Para tamu mulai beranjak. Saat itulah, kiai sepuh yang tadi berada di panggung menuruni tangga. Matanya menyapu kerumunan, seolah mencari seseorang. Lalu, tatapannya berhenti tepat ke arah kami. Ke arah suamiku. Wajah kiai itu mengembang dalam senyum yang begitu hangat dan penuh kerinduan. Tanpa menghiraukan para pejabat dan tamu penting yang mencoba menyalaminya, beliau berjalan lurus ke arah kami. Kerumunan orang di sekitar kami secara otomatis memberi jalan. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kiai yang begitu dihormati itu, kini berdiri tepat di hadapan suamiku. Beliau menepuk kedua pipi Arfan dengan lembut. "Alhamdulillah, kamu sudah di sini, Nak." Ucap kiai itu dengan suara bergetar menahan haru. Lalu, beliau memeluk Arfan dengan erat. Sebuah pelukan seorang ayah pada putranya yang telah lama hilang.
Duniaku runtuh. Seorang ibu-ibu pengurus pondok yang berdiri di dekatku, tersenyum ramah ke arahku. Mbak ini pasti istrinya Gus Arfan, ya? Kenalkan, saya Bunyai Halimah. Kami semua turut berbahagia atas pernikahan Mbak dengan Gus Arfan putra tunggal dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah, Abah Kiai Haji Sulaiman. Ibu itu menunjuk ke arah Kiai Sepuh yang masih memeluk suamiku. Gus Arfan, putra tunggal, pewaris pondok pesantren. Semua kepingan misteri itu kini menyatu. Rumah sederhana, tamu-tamu terhormat, sketsa bangunan miliaran. Panggilan, Gus. Semua kebohongan itu kini terhampar di depan mataku. Pria yang kunikahi, pria yang kukira seorang santri miskin yang akan membawaku pada hidup susah, ternyata adalah seorang pangeran di istananya sendiri. Dan aku hanyalah gadis desa Malang, yang tersesat masuk ke dalam sandiwara besarnya. Lututku terasa lemas. Pandanganku kabur. Suara riuh di sekitarku perlahan menghilang, digantikan oleh denging nyaring di telingaku. Pria yang selama ini tinggal satu atap denganku, ternyata adalah orang yang sama sekali tidak kukenal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan melewati sisa malam itu. Aku tidak tahu bagaimana kakiku masih sanggup berdiri dan berjalan mengikuti Arfan saat diajak bersalaman dengan Abah Kiai Haji Sulaiman dan para petinggi pondok lainnya. Aku hanya tersenyum. Senyum kosong. Senyum palsu yang terasa kaku di bibirku. Jiwaku sudah hancur lebur. Melayang entah kemana. Setiap pujian yang mereka lontarkan. Subhanallah, menantu Abah Kiai ternyata sangat santun. Atau, Gus Arfan memang tidak salah pilih. Terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu aku hanyalah seorang pengganti. Seorang penipu yang terpaksa menipu. Dan kini, aku juga merasa menjadi korban penipuan yang paling menyakitkan. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih lama dan lebih menyesakan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara kami. Aku hanya membuang muka ke arah jendela, menatap kegelapan malam yang pekat, yang seolah menjadi cerminan dari hatiku saat ini. Aku bisa merasakan tatapannya sesekali melirik ke arahku. Tatapan yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Tapi aku tidak peduli. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati kini telah membangun dinding yang begitu tebal di sekelilingku. Sesampainya di rumah kecil itu, rumah yang selama sebulan ini menjadi saksi bisu penderitaanku, aku langsung masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun padanya. Aku membanting pintu, sesuatu yang tidak pernah kulakukan seumur hidupku. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku tidak peduli lagi dengan citra istri solehah. Aku hanya ingin sendiri. Aku ingin menjerit. Aku merebahkan diriku di atas kasur kapuk yang tipis, membenamkan wajahku ke bantal, dan membiarkan semua tangis yang kutahan sejak tadi meledak. Aku menangis sejadi-jadinya. Menangisi kebodohanku. Menangisi nasibku yang dipermainkan oleh semua orang. Oleh kakakku, oleh orang tuaku, dan sekarang oleh suamiku sendiri. Pria yang selama ini kuanggap sebagai sesama korban takdir, ternyata adalah dalang dari sandiwara ini. Terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. Rania. Itu suaranya. Suara tenang yang kini terdengar begitu palsu di telingaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya semakin terisak. Rania, buka pintunya. Aku perlu menjelaskan semuanya. Menjelaskan? Apa lagi yang perlu dijelaskan? Semuanya sudah jelas. Aku hanyalah pion kecil dalam permainan besarnya. Sebuah ujian, mungkin, untuk melihat apakah aku, gadis desa miskin ini, pantas menjadi menantu seorang kid besar? Pergi. Jeritku disela tangis. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Aku kira dia sudah pergi. Tapi beberapa saat kemudian, aku mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Ya Allah, aku lupa dia punya kunci cadangannya. Pintu terbuka pelan, dan dia berdiri di sana. Menatapku dengan sorot mata yang terluka. Ah, persetan dengan tatapannya. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di dekat pintu, memberiku ruang. Rania,
Aku mohon, dengarkan aku dulu, ucapnya lirih. Aku bangkit duduk, menatapnya dengan mata bengkak dan penuh amarah. Dengarkan apa lagi, Mas? Mendengarkan kebohonganmu yang lain? Atau aku harus mengucapkan selamat karena sandiwaramu selama ini berhasil dengan sempurna? Suaraku serak dan penuh sindiran. Ini bukan sandiwara, jawabnya cepat. Maksudku, awalnya memang begitu. Tapi, awalnya memang begitu? Potongku, tawa getir keluar dari mulutku. Jadi benar? Aku ini hanya bahan ujian untukmu? Kamu ingin melihat, apakah istri pilihan orang tuamu ini, yang ternyata harus digantikan oleh adiknya di hari H, cukup tulus untuk hidup miskin bersamamu? Begitu. Dia terdiam. Wajahnya menunduk. Dan diamnya itu adalah sebuah jawaban, iya, yang paling menyakitkan. Air mataku kembali mengalir. Kenapa, Mas? Kenapa kamu setega ini padaku? Apakah kamu tidak punya hati? Kamu melihatku menangis setiap malam. Kamu melihatku meratapi nasibku di rumah ini. Kamu tahu aku menderita. Dan kamu hanya diam? Menontonku? Menjadikan penderitaanku sebagai tontonan untuk menguji ketulusanku. Tidak seperti itu, Rania. Suaranya sedikit meninggi. Ada nada frustrasi di sana. Tidak seperti itu. Dia akhirnya melangkah mendekat, lalu duduk bersimpuh di lantai, tidak jauh dari ranjangku. Rencana ini, rencana untuk hidup sederhana di luar pondok, itu sudah ada jauh sebelum perjodohan kita. Itu adalah cara Abah dan almarhumah Umi untuk memastikan aku mendapatkan istri yang tulus, yang mau menerima Arfan apa adanya, bukan Arfan putra Kiai Sulaiman. Dan calon itu adalah kakakku, bukan aku. Desisku tajam. Dia mengangguk pelan. Benar, calon itu adalah Mbak Lara. Aku pun sama terkejutnya denganmu saat tahu pengantinnya diganti. Percayalah, di hari pernikahan itu, aku juga merasa marah. Aku merasa dipermainkan oleh keluargamu. Aku merasa dijebak. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di matanya. Tapi kemudian, aku melihatmu, Rania. Aku melihat seorang gadis yang menanggung beban yang bukan miliknya. Aku melihat ketegaran di balik air matamu. Hari demi hari, aku mengamatimu. Aku melihat caramu merawat rumah ini. Caramu memasak untukku. Caramu bersabar dalam diam, tanpa pernah mengeluh satu kata pun padaku. Kamu menjalankan peranmu sebagai istri dengan begitu sempurna. Meskipun aku tahu hatimu hancur. Suaranya melembut, nyaris seperti bisikan. Awalnya, aku hanya merasa iba. Tapi perlahan, rasa iba itu berubah menjadi kagum. Dan rasa kagum itu, entah sejak kapan, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan tidak berani kuakui pada diriku sendiri. Aku tidak lagi melihatmu sebagai seorang pengganti, Rania. Aku melihatmu sebagai dirimu sendiri. Dan aku mulai jatuh cinta pada wanita kuat yang ada di hadapanku. Pengakuan itu seharusnya terasa manis. Tapi bagiku, rasanya seperti racun yang dibalut madu. Cinta? Bagaimana bisa dia berbicara tentang cinta? Di atas tumpukan kebohongan dan luka hatiku? Aku memalingkan wajahku. Dadaku terasa sesak. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, ada rasa sakit karena merasa dibohongi dan dipermainkan. Tapi di sisi lain, ada secuil bagian dari hatiku yang tersentuh oleh pengakuannya yang tulus. Aku bingung. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Aku tidak tahu harus percaya pada yang mana. Pada penderitaanku selama sebulan ini? Atau pada pengakuan cintanya yang baru saja terucap? Cinta? Kata itu terdengar asing dan aneh. Menggantung di udara pekat di antara kami. Bagaimana mungkin kata seindah itu lahir dari kebohongan yang begitu menyakitkan? Aku menatapnya. Pria yang mengaku mencintaiku itu, mencoba mencari jejak kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang putus asa, dan secercah harapan yang gemetar. Aku tidak menjawab. Lidahku terasa kaku, dan hatiku terlalu lelah untuk merasakan apapun lagi. Kemarahan,
kesedihan, dan keterkejutan telah menguras habis seluruh tenagaku. Aku hanya memalingkan wajah, menarik selimut untuk menutupi tubuhku yang terasa dingin, dan memunggunginya. Itu adalah satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan. Jawaban yang lebih jelas dari kata-kata manapun. Aku mendengarnya menghela napas panjang. Sebuah napas yang terdengar berat dan kalah. Dia tidak mendesakku lagi. Dia tidak mencoba berbicara lagi. Dia hanya berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa saat, yang terasa seperti selamanya. Lalu, aku mendengar langkah kakinya yang pelan, dan suara pintu kamarku yang ditutup dengan sangat hati-hati, seolah takut membangunkanku dari tidur yang dia tahu tidak akan pernah datang. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Pikiranku menjadi medan perang. Di satu sisi, ada bayangan diriku selama sebulan terakhir. Menangis dalam diam, merasa terbuang, mengira diriku terikat pada pernikahan tanpa masa depan dengan seorang santri miskin. Luka itu terasa begitu nyata, begitu dalam. Di sisi lain, ada wajahnya saat dia mengucapkan kata cinta tadi. Matanya yang tulus, suaranya yang bergetar, pengakuan itu terasa begitu jujur, begitu nyata. Bagaimana bisa dua hal yang saling bertentangan ini terasa sama-sama nyata? Apakah penderitaanku hanyalah sebuah jalan yang harus kutempuh untuk menemukan cintanya? Atau, apakah cintanya hanyalah sebuah hadiah hiburan untuk menutupi semua kebohongannya? Pikiranku berputar tanpa henti hingga adzan subuh berkumandang, membawaku pada pagi baru yang terasa sama kelamnya dengan malam yang baru saja kulewati. Pagi datang tanpa sapa. Kami bergerak di rumah kecil ini seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi ruang. Aku mendengar suara air dari kamar mandi, lalu kesunyian saat dia sholat di kamarnya. Aku tetap di dalam kamarku, tidak ingin bertemu dengannya. Ketika aku merasa dia sudah pergi ke pondok, barulah aku berani keluar. Di atas meja makan kecil, aku menemukan sepiring nasi goreng yang masih hangat, dengan telur mata sapi di atasnya. Di sampingnya ada segelas teh hangat. Sebuah sarapan yang disiapkan untukku. Sebuah isyarat damai dalam diam. Tapi hatiku masih terlalu keras. Aku hanya menatapnya, lalu melewatinya begitu saja. Aku memilih untuk menahan lapar daripada harus menelan perhatiannya yang terasa seperti belas kasihan. Aku menghabiskan sepanjang pagi dengan membersihkan rumah. Menggosok lantai sekuat tenaga. Seolah dengan begitu aku bisa menggosok habis semua rasa sakit di hatiku. Tepat saat aku sedang menyapu halaman depan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Jantungku berdebar kencang saat melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Bunyai Halimah, wanita yang semalam memberitahuku tentang status Arfan. Beliau tidak sendiri. Ada seorang santriwati yang membawakannya beberapa rantang makanan. Assalamualaikum, Enduk Rania. Sapanya dengan senyum yang begitu teduh dan keibuan. Aku buru-buru menyalami tangannya. Waalaikumsalam, Bunyai. Silahkan masuk. Tidak usah repot-repot. Ibu hanya mampir sebentar. Tadi Abah Kiai menyuruh ibu mengantarkan ini. Katanya, pengantin baru tidak boleh repot-repot di dapur dulu. Katanya sambil tersenyum geli. Aku menerima rantang itu dengan canggung. Kami duduk di kursi kayu sederhana di teras. Keheningan menyelimuti kami sejenak. Hanya terdengar suara anak-anak yang bermain di gang. Gus Arfan sudah berangkat ke pondok, ya? Tanyanya memecah keheningan. Aku hanya mengangguk. Bunyai Halimah menatapku dengan sorot mata yang seolah bisa menembus isi hatiku. Enduk Rania, menjadi menantu seorang kiai besar itu tidak mudah, ucapnya pelan. Akan ada banyak mata yang memandang. Akan ada banyak mulut yang berbicara. Tapi ibu lihat, kamu anak yang kuat. Aku hanya tersenyum tipis. Kuat? Aku justru merasa menjadi wanita paling rapuh di dunia saat ini. Gus Arfan itu, anak yang baik, Enduk. Sangat baik, lanjutnya lagi. Seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Tapi hidupnya tidak semudah yang orang kira. Sejak kecil, dia selalu dibebani dengan nama besar abahnya. Semua orang menghormatinya bukan karena siapa dirinya, tapi karena siapa ayahnya. Itu beban yang berat untuk dipikul. Beliau meraih tanganku, mengusapnya dengan lembut. Beliau selalu mendambakan seseorang,
seseorang yang bisa melihatnya sebagai Arfan saja. Bukan sebagai Gus. Seseorang yang tulus mau mendampinginya dari nol, merasakan susah bersama, tanpa tahu kemewahan apa yang menunggunya. Mungkin, caranya memang salah dan menyakitkan. Tapi ibu mohon, cobalah lihat niat di balik caranya itu. Enduk. Kata-kata Bunyai Halimah terasa seperti air sejuk yang disiramkan ke hatiku yang terbakar. Aku tidak mengatakan apapun, tapi aku mendengarkan. Aku menyerap setiap katanya. Setelah Bunyai pamit pulang, aku masuk kembali ke dalam rumah. Pandanganku tertuju pada sepiring nasi goreng yang sudah dingin di atas meja. Sarapan yang dibuatkan Arfan untukku. Sarapan dari seorang pria yang telah membohongiku. Sarapan dari seorang pria yang kini aku tahu, ternyata juga memiliki lukanya sendiri. Aku masih marah. Tentu saja. Luka karena dibohongi tidak akan sembuh dalam satu malam. Tapi di dasar kemarahanku, kini ada setitik keraguan. Keraguan pada kebencianku sendiri. Aku duduk di kursi, menatap nasi goreng itu. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku tidak hanya memikirkan rasa sakitku. Aku mulai mencoba membayangkan rasa sakitnya. Aku duduk di kursi kayu itu untuk waktu yang sangat lama. Hanya menatap nasi goreng yang sudah dingin di hadapanku. Nasi goreng yang dibuat oleh seorang pembohong. Nasi goreng yang dibuat oleh seorang pria yang kini mengaku mencintaiku. Kata-kata Bunyai Halimah terus terngiang di telingaku, beradu dengan rasa sakit hatiku sendiri. Beban nama besar. Kerinduan akan ketulusan. Apakah itu semua bisa menjadi pembenaran atas perbuatannya? Aku tidak tahu. Hatiku masih terlalu terluka untuk bisa berpikir jernih. Tapi satu hal yang kusadari, kebencian dan kemarahan ini hanya akan menggerogotiku dari dalam. Aku mengambil sendok. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku menyuapkan nasi goreng dingin itu ke mulutku. Rasanya hambar di lidahku. Tapi aku terus makan. Menelan setiap butirnya. Seolah aku sedang menelan semua kepahitan yang terjadi. Ini bukan tanda aku memaafkannya. Bukan. Ini adalah caraku untuk bertahan. Caraku untuk mengumpulkan kembali kekuatanku yang berserakan. Aku tidak akan lari seperti kakakku. Aku juga tidak akan diam dan pasrah seperti diriku yang kemarin. Aku akan menghadapi ini. Aku akan menuntut jawaban. Bukan dengan jeritan dan amarah, tapi dengan ketenangan. Aku berhak tahu kebenaran seutuhnya. Setelah itu, barulah aku bisa memutuskan jalan mana yang akan kuambil. Sore itu, saat aku mendengar suara motornya berhenti di depan rumah, aku tidak lagi bersembunyi di kamar. Aku menunggunya di ruang tengah, duduk dengan tenang di atas amben kayu, dengan secangkir teh hangat yang sudah kusiapkan untuknya di atas meja. Dia masuk ke dalam rumah, dan langkahnya terhenti saat melihatku. Keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Mungkin dia mengira akan disambut dengan keheningan dan pintu kamar yang tertutup lagi. Aku hanya menatapnya datar, lalu menunjuk ke arah cangkir teh di atas meja. Minumlah, Mas. Kamu pasti lelah, ucapku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, terkendali, dan dingin. Dia tampak ragu, tapi kemudian berjalan mendekat dan duduk di kursi di seberang meja. Dia tidak menyentuh tehnya. Matanya hanya tertuju padaku, seolah mencoba menebak apa yang sedang terjadi di dalam kepalaku. Terima kasih, ucapnya lirih. Aku mengangguk. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Dan aku mau, Mas menjawabnya dengan jujur. Tanpa ada satupun yang ditutupi lagi. Dia menatapku, lalu mengangguk pelan. Tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan, Rania. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanianku. Pertama, jika hari itu, kakakku tidak kabur, dan dia yang akhirnya menikah denganmu. Lalu dia terus mengeluh tentang hidup sederhana kita, dan menunjukkan kalau dia tidak tulus, apa yang akan Mas lakukan? Pertanyaan itu membuatnya terdiam cukup lama. Dia menunduk, menatap kedua tangannya. Sejujurnya aku tidak tahu. Akunya pelan. Mungkin aku akan tetap menjalankan peranku sebagai suami, sambil berharap dia bisa berubah.
Atau mungkin, pada akhirnya aku akan melepaskannya. Rencana itu punya banyak sekali kekurangan. Aku baru menyadarinya sekarang. Jawabannya yang jujur sedikit melucuti pertahananku. Kedua, lanjutku, tidak membiarkan emosiku mengambil alih. Kapan tepatnya Mas mulai merasakan perasaan itu padaku? Dan kapan Mas berencana memberitahuku yang sebenarnya? Atau, Mas tidak akan pernah memberitahuku jika semalam aku tidak mengetahuinya sendiri di pondok. Kali ini dia mengangkat wajahnya. Matanya menatapku lekat. Dan aku melihat penyesalan yang begitu dalam di sana. Aku mulai merasa berbeda. Mungkin di minggu kedua pernikahan kita. Saat itu kamu demam tinggi. Malam itu kamu mengigau, memanggil-manggil nama ibu. Aku menjagamu semalaman, mengompres keningmu. Dan saat itulah aku sadar, gadis yang tidur di hadapanku ini bukanlah sekadar pengganti. Dia punya bebannya sendiri, punya kerapuhannya sendiri. Sejak malam itu, rasa ibaku berubah menjadi rasa ingin melindungi. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Dan untuk pertanyaan kedua, aku pengecut. Rania. Aku mengakuinya. Setiap hari aku ingin memberitahumu. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu akan meninggalkanku begitu tahu kebenarannya. Jadi aku terus menundanya, dengan harapan suatu saat nanti, kamu bisa mencintaiku lebih dulu, sehingga kebenaran ini tidak akan terasa begitu menyakitkan. Aku salah. Aku tahu aku sangat salah. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Pertanyaan terakhir. Suaraku sedikit bergetar. Apa yang Mas inginkan dariku sekarang? Seorang istri pajangan untuk mendampingi Gus Arfan sang pewaris? Atau seorang partner hidup, yang sayangnya harus Mas awali hubungan ini dengan sebuah kebohongan besar? Dia berdiri dari kursinya, kembali bersimpuh di lantai di hadapanku, sama seperti semalam. Tapi kali ini, aku tidak membuang muka. Aku tidak butuh pajangan, Rania. Ucapnya dengan suara sungguh-sungguh. Aku butuh kamu. Aku butuh Rania. Partner hidupku. Teman berjuangku. Pusat dari duniaku. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tahu kata maaf saja tidak akan cukup untuk menyembuhkan lukamu. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa perasaanku padamu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bohong. Aku menatapnya. Pria di hadapanku ini. Gus Arfan, sang putra Kiai. Arfan, sang santri sederhana. Keduanya adalah orang yang sama. Seorang pria yang punya ketakutan, punya kekurangan, dan telah melakukan kesalahan besar. Sama sepertiku, dia juga manusia. Aku tidak tahu apakah aku sudah bisa memaafkannya. Luka ini terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Tapi melihatnya bersimpuh di hadapanku, dengan segala kejujuran dan penyesalannya, aku tahu aku juga tidak bisa terus-menerus membencinya. Dengan perlahan, aku mengulurkan tanganku. Bukan untuk memeluknya. Bukan untuk membelainya. Aku hanya mengulurkan tanganku di antara kami. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan rasa sakit ini dalam satu malam, Mas. Bisikku. Tapi, aku bersedia mencoba. Kita mulai lagi dari awal. Dari nol. Tanpa ada kebohongan. Tanpa ada rahasia. Bisakah kamu berjanji padaku untuk itu? Wajahnya yang tadinya tegang dan penuh harap, kini perlahan mengendur. Air mata menggenang di matanya. Tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Dia tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, seolah sebuah janji suci baru saja terucap. Dia tidak meraih tanganku. Dia menghormati batasan yang kubuat. Dia hanya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyumnya yang sesungguhnya. Bukan senyum tipis yang penuh rahasia, tapi senyum tulus yang hangat dan begitu melegakan. Dan di rumah kecil yang menjadi saksi bisu air mataku ini, aku tahu ini bukanlah akhir dari cerita. Ini bahkan bukan pertengahan. Ini adalah awal. Awal dari segalanya. Awal dari takdirku yang sesungguhnya.
Sebuah takdir yang lahir dari air mata pengkhianatan. Namun kini memberiku kesempatan untuk membangun sebuah kebahagiaan di atas puing-puing kebenaran.